Oke, selamat datang di episode terbaru dari Red Chamber. Kalau di episode sebelumnya mungkin teman-teman ditemenin sama Ilham, kali ini ada saya Sandy yang bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber kali ini. Mungkin teman-teman saya yakin sih udah familiar ya karena sudah memiliki kiprah bermusik yang cukup panjang sejak era 2000-an, mungkin sampai saat ini pun masih eksis, bahkan beberapa waktu lalu baru merilis karya terbaru melalui proyek musik terbarunya. Ini dia, perkenalkan, Andika Surya. Halo. Oke, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Abi. Deg-degan saya. Kamu apa kabar? Alhamdulillah. Jarang soalnya yang nanyain hostnya. Adika ini mungkin ya, seperti yang saya bilang tadi, sudah cukup familiar melalui karyanya bersama Collab, selalu dulu mungkin sempat eksis bersama Alice, juga di sisi yang lebih pop culture mungkin dengan Bass Club dan juga Arena seperti itu. Saya pertanyaan pertama sih saya pengen ngebahas soal album terbarunya Collab yang kemarin, Sense EP. Oke. Nah itu dari pengamatan teman-teman Collab sendiri, bagaimana sih respon dari para pendengar? Terlebih kan ini momen comeback-nya Collab satu, lalu ada perubahan secara lirikal yang cukup inilah jadi bahasa Indonesia kayak gitu-gitu, gimana? Respon dari pendengar satu sih yang bikin saya cukup notice. Ini mah rada komedi ya dikit. Banyak yang bilang, jadi ada di satu komen YouTube yang bilang bahwa kok musiknya mirip Tattoo Fight sih, Cina. Sebenarnya kalian bisa lebih dari ini gitu kan. Coba dong bikin musik yang original gitu kan. Terus saya mikir, Tattoo Fight belah mana gitu kan. Saya tuh bingung. Kalau saya disebut, kok mirip Deftones sih? Betul. Nah, saya bakal ngomong kayak gitu, atau kayak kok mirip Basement atau apa. Nah, saya akan mengiyahkan gitu. Emang mirip dan nge-rip off sebenarnya gitu. Jadi itu salah satu respon yang saya notice gitu ya. Maksudnya yang saya anjir lucu juga nih gitu. Tapi sisanya mah ya banyak yang bilang tentang lirik sih sebenarnya, ngerespon tentang lirik. Jadi sebelum si lagu, terutama si single pertama ya, yang Rute Menuju Euphoria, sebelum rilis itu saya sempat nge-share ke beberapa teman-teman dulu. Jadi kayak ke Aryan, Sida, terus Anida dan lain-lain, ada beberapa teman-teman yang lain lah, Sandega dan lain-lain. Mereka pasti komen pertamanya adalah, jadi liriknya bahasa Indonesia gitu. Ada ruas gitu. Dan emang pertama kali juga gitu si collapse lirik bahasa Indonesia. Dan kalau saya mah sebenarnya nggak terlalu memperdulikan ya di luaran sana gitu ya, maksudnya yang nggak audience collapse yang ngomong tentang ini jelek, ini mirip sama A, saya nggak terlalu mempermasalahin gitu, dan nggak pernah ngapa-ngapain juga, nggak pernah ngerespon. Pernah sih ada beberapa, cuman kayak ya udahlah itu masuk komen ya opini mereka pribadi gitu, jadi bebas-bebas aja. Cuman so far mah yang paling banyak adalah ngomenin tentang lirik sih, sama progresi musiknya si Collapse gitu. Berarti kalau itu kan selain lirik juga yang agak dinotis sih, kalau di era Grief Cold November itu kan mungkin agak new gaze, agak mengawang gitu ya. Kalau yang sekarang kan agak lebih alternatif, lebih emo mungkin. Ya, itu memang ada pergeseran referensi musikah, atau sebenarnya dari dulu udah sama, cuma kita ngambilnya sekarang lebih ke sini. Nah, ada sih sebenarnya. Jadi gini kok kalau saya simpulin ya. Sebenarnya kalau dari awal Grief itu sebenarnya udah alternatif rock dah. Sebenarnya saya kalau kalian dengar tuh terinspirasi dari Foo Fighters sebenarnya mah gitu, dari pattern drum, Cathedral itu dari Foo Fighters sebenarnya gitu, dari riffnya juga. Jadi kan udah ketebak tuh jawabannya adalah alternatif rock. Cuman penulisan Grief tuh emang ditemenin sama Al Yuadi, sama Aldet dari Hills, dia sebagai co-writer lah, jadi kayak nama-namain melodi. Kayaknya itu yang bikin orang agak sugis gitu kayak. Padahal saya tuh nggak terlalu ngedengerin ya apalah misalkan MBV atau apa gitu ya yang sugis banget, nggak terlalu juga. Justru saya ngedengerinnya alternatif rock gitu. Dan emo gitu, post hardcore itu saya apalagi gitu. Jadi kalau ada yang bilang alternatif rock ya saya iyain, yang bilang post hardcore atau emo saya iyain, tapi kalau bilang sugis kayaknya itu sentuhan dari si Aldet sih gitu. Ya. Berarti kan tadi nyambung, berarti Andika ini cukup emo-nya cukup inilah kental lah gitu ya. Nah, di antara beberapa fase emo nih yang dari 80-an eranya Rise of Spring, lalu 90-an yang Midwest, lalu yang metalcore 2000-an, dan sekarang ada revival ini, kira-kira yang mendefine Andika tuh paling suka yang mana? 2000 lah pasti. 2000. Jadi kalau sorry saya mau poser ya kalau ada yang bilang Red Offspring, Jawbreaker, bla bla bla, saya nggak into gitu. Jadi kayak misalkan yang early post hardcore atau emo gitu ya, saya nggak itu. Justru itu saya tahunya belakangan. Cuman saya yang into, sok ngobrolin post hardcore 2000-an, hayu gitu mau semalaman gitu. Jadi saya emang hidup di era tahun itu, 2005, era Thraskill, Ferret, Vagrant Records gitu. Jadi karena terinfluence dari kakak juga dan tongkrongan sih. Kalau itu kan lagi meledak-meledaknya di
Indonesia lah. Indonesia, iya. Jadi di Bandung pada waktu itu ya emang lagi si genre emo post hardcore itu tuh lagi terekspos edan-edanan, muncul ke permukaan pisan gitu dari mulai musiknya sampai ke fashionnya gitu. Jadi kalau saya mah mendefinisikannya di era 2000 sih, 2000 ke 2010 lah mungkin. Kebelasan udah udah mulai GJ gitu kan, udah GJ. Jadi ya itu jawabannya. Eranya udah beda. Nah itu berarti apakah itu juga yang mempengaruhi akhirnya kalau Alice itu tahun berapa sih? Alice 2005 sebenarnya. 2005 sebenarnya. Nah itu musik-musik yang era-era post hardcore itu apakah akhirnya mempengaruhi untuk membentuk Alice juga kah atau beda atau gimana? Era-era itu. Terbentuknya Alice ya. Jadi kalau saya tuh masuk Alice sebenarnya ada belakangan. Cuman iya sangat berpengaruh gitu. Jadi terutama dalam wilayah fashion ya. Jadi bolehlah musik Norma Jean gitu, tapi fashionnya ya Mayday Parade gitu kan. Si Angga dulu kan rambutnya gitu anjir. Samsu, Angga, Bobby, kecuali Miko karena dia rambutnya pendek gitu, jadi nggak pantas juga sih si Miko rambutnya di bonding gitu. Jadi ya meskipun musiknya ya teman-teman mungkin bilang kayak chaotic dan lain-lain, ya dengerinnya mah masih era-era emo pada waktu itu. Jadi kayak Starting Line, Early November, terus ya Dashboard apalagi gitu kayak ya dari situ juga. Cuman secara output mah meren lebih ke Norma Jean, Dillinger kayak gitu-gitu sih. Gitu ya. Tapi influence mah pasti saya yakin di antara keempat orang itu Billy, Bobby, terus bahkan saya masuk ke Alice pun masih ada sentuhan emo-nya. Kalau teman-teman dengar single terakhir Alice yang Your Below Facts, ya itu kurang emo apa ya, gitu. Betul, Jadi setuju. terakhirnya gitu, lah gitu. Jadi emo. Tapi emang sih di era-era 2000-an itu kan agak tersaturasi tuh maksudnya agak susah dibedakan antara emo dan metalcore sendiri, jadi ada pembiasan dan segala macam. Dan mungkin sampai saat ini pun ada beberapa orang tuh yang menganggap era itu tuh ini metalcore nggak sih atau emo nggak sih atau dan segala macamnya sih. Nah, tadi kan sempat menyinggung juga nih soal fashion. Adika ini kan saya lihat tuh sebagai orang yang cukup fashionable lah, dan mungkin dilirik oleh banyak orang juga sebagai panutan dalam berfashion. Waduh. Nah, tapi kalau panutan Adika sendiri sebenarnya fashion itu siapa sih selain band-band yang tadi gitu? Ada nggak sosok? Hari ini? Iya dong. Hari ini? Anjing. Hari ini sih maksudnya. Yang masih relevan sampai sekarang sebenarnya saya suka yang preppy sih sebenarnya. Preppy itu dalam artian rapi gitu ya. Rapi, terus kalau disebutin nama mungkin ya Tyler mungkin ya. Tyler the Creator yang konsisten mah gitu. Jadi kayak seneng lah gitu ngeliatnya. Terus ya berevolusi dari tiap album. Saya ini mau ngomongin fashionnya ya. Bukan ngomongin musiknya, cuman dari fashion, outfit, persona itu dia ngerepresentasiin dari tiap album ke album yang lainnya itu berbeda, dan menurut saya masih bisa diikutin lah gitu. Jadi kayak saya anjing lucu juga pakai celana pendek terus pakai loafers gitu, pakai kaos kaki putih gitu. Jadi kayak kalau sekarang mah saya karena dia whole package, musiknya saya suka, tampilannya saya suka, jadi saya look up lah gitu. Cuman kalau ngomongin desainer yang lain-lain mah banyak sih sebenarnya. Balik lagi ke era 2000-an, berarti kan sejak 2000-an sudah cukup cukup aktif lah untuk mencari musik, explore musik dan segala macam. Nah di era itu kan kita banyak menemukan sosial media yang berkaitan dengan musik itu sendiri. Nah kira-kira buat Adika sendiri, sosial media apa sih yang sayang ini tuh nggak ada, tapi sayang banget ini kalau ada lagi nih bakalan jadi sesuatu yang menarik nih saat ini gitu. Mungkin ya semua ini dimulai dari MySpace sih sebenarnya kalau saya lihat. Jadi kayak anjing MySpace Wah asik. Itu kalau dulu ya zaman ngulik MySpace kayak orang IT tau, ngulik coding buat banner gitu kan harus masukin kodenya codingnya gitu. Ini so kayak orang IT, HTML padahal mah ngerti gitu. Ya bermula dari kalau saya sih MySpace, cuman ya namanya perkembangan zaman mungkin ya dia nggak relevan lagi lah. Cuman kalau saya mah ya MySpace sangat memorable lah buat saya. Jadi dari mulai lu flexing tentang musik tuh di situ gitu kan, bisa ngeliatin top friends sama top bandnya apa aja di depan dipasang 8 band gitu, kayak itu tuh emang identifikasi selera lu gitu. Kayak di atasnya apa Activision, Hatebreed, bla 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 bla. Ini pasti anaknya citraan ya gitu. Benernya terus musiknya apa gitu. Anjing itu ya advance lah dalam satu platform sosial media yang kita harus ngulik gitu. Kan kalau sekarang mah kita cuman tugas kita di sosial media kan cuma posting doang gitu. Dulu mah sampai ngulik HTML-nya gitu kan, terus kayak posisi-posisi warna dan lain-lain gitu. Cuman
kesini pas buka lagi MySpace anjing GJ kieu MySpace gitu jadi aneh, kayak jadi aneh gitu. Cuman kalau sekarang mah sosial media yang musik apa ya yang sebenarnya TikTok sih gokil sih menurut saya. Jadi kayak ya sama aja sih sebenarnya kayak banyak yang bilang kayak oh sekarang TikTok alay atau jamet gitu ya. Sebenarnya mah ya gimana algoritma lu juga sih sebenarnya. Nyarinya apa itu yang keluar. Jadi kayak banyak yang bilang kalau gue mah nggak biasa aja gitu. Tetap ada musiknya referensi atau yang baru saya dengar di TikTok juga ada gitu. Bahkan ya sekarang kalau bisa ngobrolin generasi sekarang mereka dengerinnya bukan Spotify. Jadi ada saya kasus di kantor saya gitu yang ngedengerin lagu teh lewat TikTok. Bukan Spotify, bukan iTunes, bukan Apple Music, bukan YouTube, tapi TikTok. Jadi di handphone dia sambil gawe nyambung ke headset, pas lihat kamu dengerin apa? Platformnya TikTok. Jadi kan cuma 31 menit, 30 detik 1 menit. Udah aja itu terus. Yang di-looping doang. Di-looping, anjing gitu, beyond gitu. Jadi ya udahlah itu mah emang generasi sekarang seperti itu ya udah. Tapi kalau saya TikTok is okay gitu. Terus kalau sosial media ya saya sukanya ya zaman MySpace memorable lah, karena memorable aja sih. Berarti emang TikTok itu mungkin karena emang range-nya 30 detik sampai 1 menit mungkin untuk band-band greencore bisa digunakan untuk mempromosikan. Benar. Anjing benar juga ya. Karena itu mungkin cukup apa ya platformnya pas lagi. Pas. Tapi kalau untuk Andika sendiri kan ada pola eksplorasi yang berubah nih. Mungkin kalau di zaman-zaman dulu yang masih analog itu kita harus entah itu kita surat-suratan, kita nyari-nyari dan segala macam. Nah kalau sekarang sendiri di umur Andika yang sekarang ini eksplorasi musik masih dilakukan nggak sih? Masih lah. Jadi banyak yang bilang kayak era analog ke digital mah lebih instan bla bla bla. Justru satu sisi kamu teh harus berterima kasih gitu. Kenapa? Kamu bisa nyari band tahun 70-an yang dulu nggak tahu di mana nyarinya gitu. Kamu tinggal ngeklik aja misalkan namanya band 70-an-nya band jadul gitu ya kayak tinggal ngeklik bisa ngedengerin high res gitu. Itu yang kadang orang nggak bersyukur gitu kan. Dikasih akses seperti itu gitu ya. Itu mah kan perkara experience aja ya kita muter vinyl gitu ya. Sebenarnya lebih keren lagi lo dengerin digital tapi lo punya fisik analog ya itu lebih koleksi gitu. Sebenarnya tetap koleksi gitu. Jadi kadang orang kayak terlalu gue masuknya analognya sok mana tayangan eta vinyl tahun 80-an baheula anjing suarana busuk gitu kayak sekarang lo bisa dengerin di Spotify atau di Apple Music dengan suara yang bagus dan anjing dulu. Itu karena saya ngalamin. Jadi zaman waktu kecil waktu saya SMP SMA itu kan kaset tuh kopian. Dan rata-rata kompilasi. Kompilasi itu ya misalkan track satunya nge-copy dari kaset yang mana, track 2. Jadi bikin mixtape dulu gitu. Nah, kan nggak tahu ya source-nya teh gitu. Terus suara kaset lah kayak gimana gitu. Busuk gitu. Nah, sekarang saya pengen dengerin lagi dengan kualitas yang high res. Nah, itu tuh bikin saya bersyukur teh itu gitu kayak anjing baheula urang ngadengkeun bolak-balik nepikeun ka pitanya jelek gitu. Sekarang bisa dengerin itu teh cukup flashback yang bikin saya ya seneng lah gitu. Jadi saya emang nggak ada masalah sama digital platform zaman sekarang gitu. Meskipun ya ini mah kan itu POV dari pendengar ya, saya sebagai penikmat musik tapi ya dari ada beberapa misalkan yang berkarya gitu. Ada ketimpangan tentang masalah royalti dan lain itu mah beda soal. Ya gitu-gitulah. Setuju sih emang DSP itu sekarang memudahkan tapi sepintar-pintarnya Anda juga mau nyari apa gitu jangan. Tadi kan sempat disinggung juga nih soal kalau collapse itu disamain dengan Deftones nggak masalah nih. Dan juga kalau yang saya lihat kan di yang Saints EP itu bentuk yang Pegasus itu mungkin yang saya ini sih homage untuk si ini ya White Pony bener nggak? Betul ya? Betul. Lalu untuk di yang si pas Grief itu kan yang pas begini itu mungkin saya sih nangkapnya homage buat Frank Ocean. Artinya bukan? Kalau Grief mah kayaknya enggak sih. Itu bukan homage sih. Nge-rip off aja sih kalau itu. Jadi fun fact sebenarnya covernya Grief itu adalah rip offan dari Blonde sama Kanye West yang merah itu apa sih? My Dark Twisted Fantasy itu. Itu tuh beneran saya nge-copy doang gitu kayak kan merah set jebret foto gitu. Udah beres gitu. Gitu sih. Saya emang nggak akan malu mengakui itulah. Jadi kayak emang itu mah nge-rip off aja emang bener nge-rip off gitu. Berarti ATM itu tapi bukan homage ya. Iya, oke. Berarti tapi secara musik seberapa besar pengaruh Deftones untuk collab sendiri atau mungkin Andika secara personal kayaknya di beberapa kesempatan saya lihat-lihat entah itu tangkapan foto manggung dan segala macam itu kayaknya merch Deftones ini selalu melekat gitu. Jadi Deftones teh kalau saya nyadar gini sih
kenapa band-band sekarang, band-band ekstrim gitu ya, terutama yang saya dengerin kok makin sini makin mirip Deftones gitu. Banyak yang bermunculan gitu, baru misalnya kayak Lot yang kayak gitu-gitu kayak. Apakah Deftones itu semakin relevan gitu ke sini-sininya gitu. Jadi saya dari situ ngedengerin lagi gitu. Jadi mulai kayak revisit. Sebenarnya ya revisit lah. Sebenarnya mah ya ngedengerin cuman kayak sebatas kayak oh ya udah dulu emang nggak ngeh gitu. Misalkan ada influence Ham kayak Sugis dan lain-lain, MBV, Bjork kayak gitu-gitu kan. Kalau si Chino Moreno kalau di interview gitu ya dia influence-nya rada advance rada beyond gitu. Saya mah dengernya new metal aja dulu mah gitu kayak oh ini hip metal atau new metal gitu. Udah si Chino juga rada nge-rap awal-awal lah sebenarnya. Cuman kesini kenapa dulu zaman Korn, Limp Bizkit orang semakin nge-rock dia semakin mendayu-dayu gitu si Deftones-nya. Nah itu yang bikin saya notice kayak anjing sih emang gering weh gitu. Ngering. Jadi nggak tahu kenapa kepikiran riff-nya kayak gitu. Riff kan dulu jarang ya misalnya kalau main gitar tuh ya riff-nya yang power chord yang tegas gitu, apalagi kalau band rock gitu, band metal gitu kayak dia mah yang mengawang gitu kayak, cing ini tuh dari mana gitu, kan dulu kan saya belum tahu MBV itu kayak gimana gitu, jadi taunya Deftones duluan, cuman pas dia di interview terinspirasi dari MBV atau Bjork kayak, oh ya saya cari tahu gitu, jadi cukup fundamental lah Deftones buat karir musik saya, terus kayak buat referensi juga, kayak dia ngelewatin tren musik, ngelewatin bertahun-tahun sampai sekarang masih berkarya, meskipun kalau kamu dengar dari album Around the Fure sampai ke album yang sekarang apa namanya? Gore ya? Ohms. Hah? Oh ya Ohms itu, ya anggar gitu-gitu kene gitu. Ya gitu gitu kan. Tapi ya itulah konsistensinya itu. Ya unique selling point-nya anjing. Gitu. Jadi intinya mah ya dia masih bisa udah punya ya tadi panceg lah ya, udah panceg lah gitu. Ya sih agak uniknya kan di saat band-band lain itu contohnya BMTH deh. Dia kan seiring dengan perjalanan karirnya itu ada eranya masing-masing. Ada dia era deathcore, era post hardcore sampai sekarang mungkin mendefine metal modern gitu yang sekarang dengan electronic dan segala macam, tapi Deftones sendiri malah gitu tiba-tiba. Ya gitu. Jadi kayak dia ya cuek aja. Punk rock sih kalau saya mah. Spiritnya mah. Tadi antara semuanya yang paling Adika pisan yang mana Deftones? Album. Sebenarnya sejujurnya dari album, saya ngedengerinnya pertamanya albumnya Adrenaline, Around the Fure, sesuai lah. Waktu kecil Adrenaline, Around the Fure, terus baru self-titled. Nah di situ yang menghentak pas keluar Minerva dan Hexagram, anjing ya gitu. Jadi dari mulai musik terus visual. Jadi waktu itu video klip Minerva ada di MTV. Jadi kayak cing, naon ieu kieu anjing. Nu asalna judulnya Back to School gitu yang anjing teenage banget gitu. Wah, tiba-tiba jadi poek gitu aja pas Minerva anjing poek kieu gitu. Self-titled jawabannya berarti saya mah gitu. Dika banget lah. Dika suka Deftones. Gitu. Itu kan nyambung lagi ke covernya Saints EP ini kan Pegasus nih. Terus tadi juga ada selintingan dari konten selanjutnya dari Konsum. Samsu ini mention soal Icarus. Nah sebenarnya Adika ini punya ketertarikan terhadap mitologi atau gimana sih sebenarnya gitu? Soalnya dari dua ini mythical creatures ini disebutnya di-mention gitu. Emang goblok sih Samsu. Saya jawab aja langsung nggak ada sebenarnya. Oh nggak ada? Nggak ada ketertarikan sama mythical. Jadi kenapa Pegasus ya? Cuman saya nggak mau ngerusak imajinasi orang aja sih. Jadi saya mendefinisikan si Pegasus ini yang sempurna lah. Maksudnya visual yang paling sempurna. Jadi karena dia mitos nggak ada di kehidupan asli, jadi dia nggak akan terusak gitu si visualnya kayak gitu. Hanya imajinasi aja gitu. Tapi kalau misalkan saya misalkan masangnya kucing gitu. Terus kamu lihat kucing di dunia nyata, anjing bisa sebelain gitu. Nah, kan kalau si Pegasus semua gitu nah dia hanya ada di imajinasi aja. Jadi cuma representasi itu aja sebenarnya. Nggak ada ketertarikan akan hal mitologi gitu. Jero deui ngata mah. Soalnya itu sih menarik, soalnya tadi pertama saya notice tuh di Saints EP yang tiba-tiba Pegasus yang ternyata itu adalah homage ke si White Pony, lalu tadi ada mention soal Icarus sih jadi saya
kayaknya ini punya ketertarikan hal lain terhadap historis atau mitologi gitu, terutama yang Yunani gitu. Nggak sedalam itu saya. Ini kan sekarang Collapse ini pakai lirik yang Indonesia. Nah, kayaknya beberapa tahun terakhir ini cukup banyak band lokal yang mencoba untuk mengadopsi bahasa ibunya sebagai ininya lah, penyampai narasinya. Menurut Andika, dengan fenomena itu gimana sih? Maksudnya tiba-tiba banyak nih band-band yang menggunakan bahasa ibunya sebagai ini. Padahal sebelumnya mungkin agak nggak pede dan segala macam gitu. Ya, kalau fenomena itu ya justru kalau saya emang ngeliatnya gini. Mungkin dulu awal-awal ya namanya orang ngeband, pengen eksis misalkan ya, baru bikin band atau bikin album pertama, pasti pengen keren gitu. Pasti pengen keren. Dan patokan kerennya adalah apa? Bule. Biasanya. Iya. Biasanya ya dalam apa tongkrongan tertentu kayak gue teh pengen kayak si A, kayak si band bule lah rata-rata ya. Band internasional. Pasti liriknya Inggris gitu. Ya itu mah pasti semua band mengalami fase itu gitu di awal-awal misalkan 2000-an atau 2010-an gitu. Kayak juga sama gitu, pengen keren ya, pengen kayak si band-band bule gitu. Nah, cuman kesini emang kalau saya ngerasain kayaknya kurang ngena ke hati, udah bukan bahasa ibu gitu. Ya kenapa bahasa Indonesia kalau lu denger apa ya misalkan Payung Teduh gitu kan yang gitu RK gitu yang dapat gitu. Ya karena bahasa ibu gitu. Orang Asia minimal lah gitu ya. Jadi kayak ngena gitu. Nah, saya teh kalau ngelihat fenomena yang sekarang ya mungkin orang yang generasi sekarang udah dikasih tahu sama generasi sebelumnya bahwa udah nggak keren gitu bahasa Inggris teh kayak kecuali lo teh apa ya bukan mengalami, maksudnya benar-benar realitas sama yang ditulisannya sama gitu. Iya. Nah kan kadang-kadang kita kayak ya nulis wae gitu, lah gitu. Narasi aja. Nah cuman kalau bahasa Indonesia ketika dibikin bahasa Indonesia itu lebih kayak anjing emang gue mengalami ini gitu. Jadi kayak kita lebih jujur justru kalau bahasa Indonesia teh lebih jujur terus lebih ngena juga. Ya mungkin generasi sekarang udah notice akan hal itu. Gitu. Jadi kerasa bangetnya ketika kamu nonton konser gitu. Kayak misalnya band Indonesia lah. Jadi kayak betul. Anjing kayaknya bener bahasa Indonesia teh emang dari sisi penonton teh emang ya langsung dapat lah musiknya, lirik dan lain-lain. Nah, dari sisi penulis, kalau saya mah pribadi dari sisi penulis, saya nge-challenge diri saya sendiri aja sih sebenarnya. Saya teh nggak bisa gitu bikin lirik bahasa Indonesia, meskipun banyak yang suka lah band-band yang lirik bahasa Indonesia, saya teh nggak bisa dan udah pernah di-trigger sama anak-anak teh. Mana bikin lirik bahasa Indonesia tuh? Wah nggak mau, karena kalau terlalu cheesy malah jadi gimana? Jadi omongan, jadi tricky lah buat si bandnya. Tapi ternyata teori saya salah. Gitu. Ketika saya nulis bahasa Indonesia teh, mau secisi apapun bahasa Indonesianya, liriknya, ketika musiknya digabungin sama musik yang musiknya agresif gitu, si cici itu teh hilang gitu. Jadi lebih, ya itu saling melengkapi aja. Jadi kalau generasi sekarang yang banyak bahasa Indonesia ya, kalau saya bagus sih, bagus, lebih broad lah secara pendengar gitu. Berarti kalau kayak gitu dari sisi kreatifnya musiknya dulu baru ditimpa lirik yang terutama yang di Sinsipi ya, ditimpa lirik atau lirik dulu atau dari... Saya emang nggak pernah bikin musik liriknya dulu atau vokalnya dulu, pasti musiknya dulu. Karena ya dari zaman Grief misalkan karena yang saya bikin gitu ya musiknya aja dulu gitu. Tapi sekarang hari ini saya lagi nyoba vokal dulu gimana caranya. Jadi saya bikin vokal, aing boga vokal, sok mana nyin musiknya gitu. Pengen tahu gitu outputnya itu seperti apa gitu. Gitu sih. Ya jadi mungkin akan kedepannya mungkin karena Collapse kedepannya juga akan terasa berbeda soalnya kalau saya pribadi sih kalau dari musik dulu lalu ditempel lirik kadang ada yang apa ya vibe itu kadang ada yang nggak kerasa banget gitu. Karena itu kan kayak cuma kasarnya menempel gitu. Ya, kalau liriknya duluan itu kayak jadi musiknya itu untuk membawa liriknya. Betul. Ini, gitu. Itu justru yang pengen saya kejar sih. Maksudnya kalau ngedengerin apa ya, kemarin dengerin apa ya band-band yang sebenarnya band keren lah. Tapi yang sebenarnya, kenapa chordnya simpel gini tapi bisa ngena. Ternyata yang bikin ngena tuh bukan chordnya, tapi melodi vokalnya. Jadi kayak, kayaknya dia bikin lagunya vokal duluan. Nah kalau pasti musik duluan mah pasti dia gatel. Iya. Maksudnya grindnya bolak-balik gitu kan pasti gatel. Aing mah pengen kesini, pengen skillful gitu, gitu. Pasti akan ada show off-nya. Kalau vokal duluan pasti musiknya ngikutin. Udah simpel aja gini. Nah gitu. Yang saya pengen coba gitu. Tapi dari sekian banyak band-band baru yang menggunakan lirik bahasa Indonesia, Andika sendiri favoritnya siapa sih? Dan itu liriknya halus pisan nih gitu. Swallow Bogor. Ya Swallow Bogor. Jadi ya keseharian lah itu mah. Simpel kayak anjir lo teh pengen puitis. Pujangga, wah lalalala gitu dengan term-term apa gitu. Si eta mah teu anjing.
nggak sesuai nonton berita gitu-gitu lah, baca koran di teras bla bla terus beres gitu. Ya gitu. Swallow. Oke. Nah, lanjut lagi kalau secara lirikal sendiri berarti Adika ini lebih seneng yang poetik yang ada majas dan segala macam atau yang to the point kayak Swallow tadi dalam bahasa apapun ya? Kalau saya sebagai penulisnya saya lebih suka yang poetik. Saya nggak tahu nempel aja, maksudnya kayak saya dulu pernah dengerin zaman dulu tuh dikasih denger Poison Well. Oke, Poison Well. Album Opposite of December. Cet, ya kan dulu awalnya metal teh ya gitulah serem gitu ya. Pas baca liriknya, anjing nah kenapa gini puitis gini gitu, emo tapi musiknya wah gitu kan, ada breakdownnya, ada lain-lainnya gitu kayak. Menurut saya mah itu keren gitu, maksudnya itu berlawanan lah, musiknya ekstrim tapi liriknya poetik gitu, puitis. Nah saya tuh sampai sekarang masih mengaplikasikan itu, jadi saya mah sekeluarnya aja lah gitu, sekeluarnya aja. Jadi tapi nggak ada tendensi atau bermaksud untuk sepuitis mungkin gitu, nggak ada. Jadi benar-benar jujur sekeluarnya, ya udah, iris wariris gitu. Tapi kalau dari segi pendengar nih sudut pandangnya, kalau saya, sukanya yang mana? Kalau sukanya sebenarnya yang rada plot twist, yang plot twist lagi, anjing ternyata lirik ini tentang ini. Oke. Saya selalu menemukan momen-momen itu gitu kayak anjing gobloknya ternyata. Itu tuh biasanya ketemunya tuh berbulan-bulan berikutnya setelah dengerin gitu kayak. Anjing tentang iya gitu. Nah saya mah seneng itu sih. Tapi tanpa menyampingkan yang simpel-simpel ya, senang juga. Cuman secara experience mah kayaknya itu lebih gokil gitu. Soalnya ada proses kita mencerna terus kan pas dapat plot twist-nya tuh kayak anjing itu tentang iya gitu, nah gitulah. Lagu yang paling pertama kali bikin Adika mind blown selain si Poison the Well itu? Wah. Pertama bikin apa? Yang pertama bikin mind blown dengan plot twist-nya itu? Selain Poison the Well, apa plot twist-nya dalam hal lirik ini? Dalam ya lirikalnya. Anjing kayak kudu nginget lagi. Kalau sebenarnya saya mah sukanya sih, ini mah nggak plot twist, cuman saya suka aja gitu. Si Boniver sebenarnya. Itu dalam pemilihan katanya, namanya mun orang Indonesia mah si Gana sih nggak apa ya bacana kamus gitu. Vocabnya tuh gitu kayak anjing sih. Nah, bahkan orang bule pun jarang menggunakan kata itu gitu. Jadi kayak, naon, saya tuh sampai harus googling dulu gitu. Anjing banyak lah. Diksi-diksi yang kayak kita naon sih. Asal jarang dengar orang bule nyebutin juga gitu di lirik atau di kehidupan sehari-hari. Ya paling Justin Vernon gitu kalau saya mah. Beberapa pertanyaan terakhir. Sekarang kan Adika ini selain di brand gitu ada Arena dan Base Club dan Collab juga punya media bernama Journals. Nah ini tuh kenapa sih pada akhirnya memutuskan untuk bikin media gitu di saat mungkin nggak tahu juga sih sekarang masih banyak orang yang baca media nggak sih? Walaupun saya ini lucu juga ya ngomongin media di dalam media. Terima kasih konsum. Ya, kenapa bikin jurnal? Akhirnya memutuskan bikin jurnal dan ya itu. Ya ini saya cerita aja lah. Jadi jurnal itu terbentuk 2018. Belum ada namanya pada waktu itu namanya. Cuman saya pengen bikin media. Kenapa? Karena buat nge-support, sebenarnya ide awalnya itu adalah buat nge-support brand lokal. Jadi kan Arana tuh toko yang brandnya banyak, ada 40 brand gitu. Mereka teh punya koleksi yang bagus dan orang teh nggak ada yang tahu gitu. Nggak expose. Dulu belum ada Hypebeast ya. Hypebeast Indonesia belum ada. Jadi gimana caranya supaya kita tetap si scene-nya tuh, scene fashion, industri fashion di Bandung tuh di lokal tetap bergairah, tetap seksi, tetap panas gitu. Gimana caranya? Ya harus ada yang ngomongin gitu. Terutama buat brand kita sendiri juga, buat saya, si Base Club, si Iswood, terus buat teman-teman yang lain. Ketika mereka rilis koleksi, kan nggak mau ya rilis koleksi, yang itu dagang kayak nggak seru gitu, kayak nggak seru, nggak bergairah jadinya teh. Nah, saya pengen ngasih platform aja gitu, terus pengen ngasih platform supaya si brand-brand lokal teh naik ke permukaan gitu, terutama Bandung. Saya benar-benar Bandung banget si Journalisme gitu. Awalnya seperti itu, terus si platformnya pun dia nempel di websitenya Arena. Jadi harus buka Arena dulu, buka e-commerce-nya, baru ada subnya gitu. Ada subnya. Nah gitu awalnya, jadi saling support lah antara si news sama si jualannya. Nah kesini-sini kayak garing juga lama-lama ngomongin fashion dan news dan lain-lain. Kayak saya pengen ngeluapin ya hobi saya, kesukaan saya. Dari dulu juga saya suka sama hal-hal jurnalistik gitu. Tapi saya mah sukanya bukan nulis, baca. Bukan. Apa? Maleksi. Jadi penyiar. Saya sukanya radio sebenarnya dari kecil teh, kayak saya cita-citanya jadi penyiar dulu teh, penyiar radio. Nah kesampaian gitu.
sebenarnya dari situ juga ya selain mengkoleksi wajah lah ya sampai sekarang. Jadi saya dari zaman Ripple, Alternative Press dan lain-lain ya koleksi lah. Suka tulisan, cuman saya secara pribadi mah sukanya sebenarnya broadcasting gitu. Oh, broadcasting. Jadi kayak ada benih-benihnya ada lah gitu ke situ teh gitu. Ya udahlah. Terus dicari gimana siapa ya supaya bisa ngembangin ini. Adalah penulis bekas Ripple Aldi Kusuma. Saya ngajakin, masih berdua waktu itu ya. Ingin yuk gitu. Belum ada tuh. Jadi pas saya lagi ngedevelop, ada platform news yang lain yang lebih wow gitu, jadi kayak anjing yang nggak salah baik jalan gitu. Jadi ya itu mah bener kalau ngelihat jurnal Asma ya, kalau lihat postingan jurnal feednya itu mah beneran mood board saya aja itu mah. Itu mah mood board. Dan dari awal juga Instagram jurnal Asma mood board gitu, mood board saya aja yang saya suka aja apa gitu. Pasti itu mah sampai sekarang juga gitu. Dan masih saya yang mengkurasi mah gitu, masih saya yang mengkurasi juga ya emang yang saya suka aja gitu. Gitu awalnya si jurnal Stay. Kalau sekarang berarti diproyeksikannya sebagai media pop culture atau apa gitu? Kalau untuk saat nggak ada sih, nggak ada pop-popnya sebenarnya, lebih ke alternatif aja kayak kalau jurnal nggak ngejar viral gitu. Jadi maksudnya nggak bukan yang flash gitu yang hari ini terjadi apa misalkan si Prabu ditabrak oleh si Imung gitu naik motor terus gelut. Nah, nggak kan gitu, saya emang nggak akan munculin itu. Jadi saya mah ya yang saya suka aja gitu. Terus mau telat juga beritanya nggak apa-apa, nggak masalah gitu, bae gitu. Engko flash news tapi 3 hari kemudian tenanawan bae gitu. Emang yang saya suka aja, jadi nggak ngejar ya. Kalau sekarang ya trennya mungkin itu ya viral itu tuh, jadi ini agak gimana gitu. Ya kalau mau ngejar yang viral ya silakan, ada yang lain gitu, ada channel yang lain, saya menganggap itu. Gitu. Untuk pertanyaan terakhir, kemarin tuh saya lihat postingan Adika teh lagi ini untuk konteksnya collapse lagi ada entah produksi entah apa di Southside Chamber. Anjir, bisa dibocorin kepo itu juga ya. Lagi ada apa nih, proyekan apa nih untuk kedepannya? Ini tim konsum kepo juga ya. Wah, ini risetnya wah. Lagi workshop buat album sebenarnya itu. Lagi workshop, cuman saya teh kenapa fotonya seolah-olah saya lagi anjing lagi. Tapi emang sebenarnya belajar supaya saya bisa workshop sendiri gitu. Oh, selama ini emang belum pernah sendiri gitu? Ya kalau saya mah nulis misalkan pakai laptop, pakai soundcard ya nulis mah bisa gitu. Misalnya pakai digital laptop gitu, pakai DAW gitu. Cuman saya pengen yang rada-rada semi proper lah gitu. Makanya saya belajar sambil siapa tahu nanti bisa sendiri, nggak usah nyewa studio dan lain-lain. Itu kan terbatas, kalau nyewa tuh terbatas cost-nya, waktu dan lain-lain gitu. Jadi sambil terus ya ada yang motoin aja, keren juga nih anjing kayak Zot Counts aja gini gitu. Padahal mah itu kan gampang kan gitu bintang anjing metronom C anjing tek gitu gitu gua. Udah gitu. Ya itu lagi workshop buat album sih. Buat albumnya si Collapse gitu. Tapi udah sampai mana nih prosesnya? Masih jadi gini. Workshop album itu sebenarnya lagunya udah banyak, udah kalau ya banking mah ada belasan lagu lah gitu. Cuman dipilih lagi dan di rearrangement lagi sebenarnya. Kan itu yang belasan lagu itu tuh masih lagu saya sendiri, maksudnya masih saya yang bikin. Kejadiannya gini, saya bikin lagu, saya tuh nggak suka sama lagu yang tadi, dibuang sama saya. Terus anak-anak teh, tenan naon, cobain lagi lagu itu. Dibawa lagi, dimasukin sama melodi si Angga, wah anjing jadi halus gitu. Sama si Angga teh, wah anjing ternyata jadi halus nih lagunya. Nah gitu dah, si workshop itu proses itu. Proses mengembalikan lagu-lagu lama, terus di rearrangement gitu, direkam ulang, ditambahin ini gitu. Karena bisa di yang ini ya, yang tersisa gitu. Yang tersisa buangan-buangan itu. Buangan yang waktu sebelum collapse promosi sekarang berarti. Iya, itu setelah zaman-zaman setelah Cold November lah. Kalau yang vakum. Era vakum, era pandemi ini gitu. Gabut ya bikin lagu. Gitu. Berarti buat teman-teman yang menantikan rilisan terbarunya Collapse, ini kapan kira-kira? Target saya mah gimana bos disaster. Gitulah. Jadi pengen mah tahun ini, tapi nggak tahu ya. Bertabrakan dengan agenda-agenda lain gitu. Cuman nge-flow aja lah, nge-flow aja. Cuma emang itu mungkin bisa ditunggu kalau kalian belum puas kemarin dengan Since EP. Pasti belum puas, saya juga belum puas sih. Cuma 4 track ya. 2 sebenarnya. 2 track ya, 2-nya skit dan ya itulah. Instrumen. Dan instrumental. Jadi mungkin bisa menantikan rilisan terbarunya Collapse dalam waktu yang tidak bisa ditentukan, tapi semoga secepatnya kayak gitu. Oke, nuhun Adika, sama-sama ngobrol-ngobrol untuk di episodenya Red Chamber kali ini, dan teman-teman juga
nantikan Nanti lama-lama di sini ada neon box nih. iya, nanti biar kayak podcast yang lain. Kalau model udah nanti ada. Ya terima kasih sudah menyaksikan obrolan saya dengan Andika saat ini. Semoga ada manfaatnya lah ya dari obrolan saya, dan ada teman-teman yang belum tahu tentang Andika bisa tercerahkan seperti itu. Jadi untuk episode kali ini cukup sekian aja. Nantikan episode Red Chamber berikutnya dengan narasumbernya siapa? Nantikan aja. Saya Sandy pamit undur diri dengan Andika di sini. Dadah. Bye.